Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 59, sesi Selasa 1, Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini kami akan menjelaskan modul 3, yaitu mengenai analisis simulasi sistem produksi susu kedelai di PT XYZ menggunakan software Pensim. Dengan saya, Amalia Ananda Vertansyah, dengan nomor NPM 210320172, dan rekan saya, Saya Naya Putri dengan NPM 21032010108. pada modul 3 ini kami meneliti mengenai simulasi sistem produksi susu kedelai di PT XYZ menggunakan software Pensim. Untuk bagian pertama terdapat abstrak. Produksi merupakan kegiatan inti dari sebuah perusahaan untuk menghasilkan. PT XYZ berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dari studi kasus ini akan digunakan solusi menggunakan software Pensim untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang terlibat dalam proses produksi susu kedelai. Dari software tersebut didapatkan skenario pertama dengan jumlah ketersediaan bahan baku 28.400 ton dan total permintaan 6.000 ton. Karena jumlah ketersediaan bahan baku susu kedelai di gudang tidak terlalu banyak dan tetap dapat memenuhi jumlah permintaan dari pelanggan. Kemudian di bagian kedua ada pendahuluan. Pada bagian ini terdapat definisi-definisi yang berkaitan dengan modul ini, serta studi kasus. Kemudian dibahas juga software dan metode yang digunakan. Untuk bagian definisi ada operasi produksi, di mana ini merupakan satu fungsi penting karena setiap perusahaan yang didirikan pasti menghasilkan dan menawarkan produk ke pasar, baik berupa barang maupun jasa. Kemudian untuk studi kasus pada modul ini, PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi susu kedelai. Perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. PT XYZ berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun memiliki permasalahan karena banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Kemudian, software yang digunakan pada modul ini adalah software Pensim dengan menggunakan causal loop diagram dan stock flow. Tujuan dari studi simulasi pada sistem produksi susu kedelai adalah untuk mengetahui variabel apa saja beserta interaksi antar variabelnya yang mempengaruhi produksi susu kedelai di PT XYZ. Kapasitas produksi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Kemudian, kita lanjut ke bagian metodologi penelitian. Pensim adalah sebuah software simulasi yang digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisa, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari causal loop hingga stock and flow diagram. Di mana pada penelitian ini, software Pensim digunakan sebagai simulator dan penyusun model untuk sistem produksi di PT XYZ. Pada tahap pengumpulan data sekunder dari PT XYZ yang berlokasi di Surabaya, yaitu memproduksi susu kedelai. Kemudian, dalam kegiatan produksi tersebut, didapat beberapa aktivitas produksi dan data yang dibutuhkan yaitu total ketersediaan bahan susu kedelai. Kemudian di sini dipaparkan causal loop diagram dari sistem dinamik produksi susu kedelai di PT XYZ. Untuk tahap pengolahan data, berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita mulai, kemudian dilanjutkan dengan mencari studi pustaka, serta studi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pengumpulan data yang dikumpulkan adalah data total ketersediaan bahan baku susu kedelai. Kemudian data diolah menggunakan software Pensim, kemudian setelah itu diverifikasi, menghasilkan data yang valid, kemudian dilanjutkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, setelah itu selesai. Perumusan masalah
pada studi kasus kali ini adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan mengenai ketersediaan bahan produksi susu kedelai pada sistem produksi susu kedelai PT XYZ. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel apa saja beserta interaksi antar variabelnya yang mempengaruhi produksi susu kedelai di PT XYZ. Kapasitas produksi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Manfaat penelitian adalah peneliti dan perusahaan dapat mengetahui variabel apa saja beserta interaksinya yang mempengaruhi proses produksi susu kedelai pada PT XYZ. Data yang didapatkan yaitu data total ketersediaan dan susu kedelai. Data diolah menggunakan software Vensim. Kemudian penelitian selesai didapatkan hasil yang valid. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengumpulan data untuk studi kasus pada modul ini, yaitu mengenai ketersediaan bahan baku susu kedelai, kita lanjut untuk mengolah data-data tersebut pada sebuah Vensim. Pada modul kali ini, Vensim digunakan untuk membuat dua diagram, yaitu causal loop diagram dan juga stock flow diagram. Yang pertama, kita akan membuat causal loop diagram. Langkah-langkah awalnya yaitu kita klik new model, lalu initial time-nya kita tulis 2023 dan final time-nya 2028, time step-nya 1 dan minutes for time-nya kita ganti ya. Lalu klik OK. Setelah itu kita dapat memasukkan variabel-variabel yang berpengaruh dalam ketersediaan bahan baku kedelai tersebut. Caranya adalah dengan klik variabel, kita klik, lalu kita tulis ketersediaan bahan baku susu kedelai. Lalu dari ketersediaan bahan baku susu kedelai ini, apa ada hal-hal yang berpengaruh dengan ketersediaan bahan baku susu kedelai? Yang pertama ada hasil panen. Dan ada jumlah permintaan. Lalu kita masuk ke pada bagian gagal panen, hasil panen dan juga jumlah permintaan. Pada jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan dipengaruhi oleh peningkatan. Hasil panen dipengaruhi oleh luas lahan yang digunakan, pemberian pupuk pada tanaman, dan juga kesuburan tanah yang ditanami. Selanjutnya ada faktor-faktor dari gagal panen, yaitu cuaca yang buruk, tanaman kurang diberi air, dan juga hama yang. Setelah kita menuliskan beberapa variabel-variabel yang berpengaruh, sekarang kita memberikan arah untuk menentukan apakah variabel ini berpengaruh atau enggak dengan cara klik arrow. Jadi dari luas lahan kita klik hasil panen, kesuburan kita klik hasil panen, kemudian pupuk hasil panen. Hal ini berarti kesuburan tanah berpengaruh terhadap hasil panen. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya seperti permintaan, kita klik ke permintaan, peningkatan permintaan kita klik ke jumlah permintaan, cuaca buruk ke gagal panen, kurang air ke gagal panen, hama ke gagal panen. Lalu kegagalan panen ini berpengaruh terhadap hasil panennya, dan hasil panennya berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku kedelai. Begitu juga dengan jumlah permintaan yang berpengaruh langsung dengan ketersediaan bahan bakunya.
Setelah kita memberikan panah, sekarang kita menentukan hubungan atau korelasi antara panah-panah ini. Seperti ini, dengan cara klik kanan pada titik, kita klik plus. Maksud dari plus ini apa? Jadi dapat diartikan semakin banyak luas lahan, semakin besar luas lahan, dan maka semakin banyak hasil panen. Lalu jika tanda plus berarti kedua hubungan ini bernilai dengan sama besar, jadi kayak sebanding gitu, hubungannya berbanding lurus. Kalau misalnya menggunakan tanda negatif, berarti hubungannya berbanding terbalik. Sebenarnya tanah plus pemberian pupuk plus cuaca buruk plus kurang air. Air terus penurunan permintaan minus peningkatan permintaan plus setelah kita menentukan hubungan-hubungan antar variabel, hubungan inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat stock flow diagram. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pengerjaan dari stock flow diagram. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita tulis 2028 ini dia, oke. Lalu untuk membuat stock flow diagram, kita menggunakan level, kita klik, kita tulis jumlah permintaan, selanjutnya di sini ketersediaan bahan baku kedelai. Lalu kita dapat menuliskan ada di sini rate. Kita klik dari kiri menuju level itu tadi. Lalu kita tulis peningkatan. Lalu kita klik dari sini menuju luar. Kita tulis penurunan permintaan. Begitu juga dengan ketersediaan bahan baku, kita tarik dari luar ke dalam terus hasil panen, dan dari dalam keluar kita tulis gagal panen. Lalu sama seperti tadi, kita menuliskan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan permintaan, penurunan permintaan, hasil panen, dan juga panen dengan klik variabel. Ini kita presentasi peningkatan. Di sini ada presentasi penurunan. Ini ada luas lahan, lalu tanah yang subur, pembelian obat. Di sini ada cuaca buruk, banyak tanaman, dan juga kebun.
Langkah selanjutnya kita memasukkan panas seperti tadi. Jadi dari presentasi peningkatan masuk ke peningkatan permintaan, presentasi penurunan masuk ke penurunan permintaan, luas lahan masuk ke hasil panen, begitu juga dengan tanah subur dan pemberian obat dan pupuk, lalu cuaca buruk, banyak hama, dan juga kekurangan air masuk ke gagal panen. Selanjutnya jumlah permintaan masuk ke ketersediaan. Setelah kita membuat stok diagram seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengisi variabel-variabel ini dengan equation dengan cara klik fx. Yang pertama-tama akan kita isi adalah dengan cara klik kanan pada variabelnya, lalu klik equation. Jadi di equation ini kita menuliskan angka-angka yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini 150 dikali 0,2. Oke. Lalu dilanjutkan dengan kurang air, equation 1100 dikali 0,2. Jadi koma pada ranking ini menggunakan titik yang bukan koma. Selanjutnya ada cuaca buruk, yaitu 1000 kali 0,2. Oke. Selanjutnya pemberian pupuk. Pemberian pupuk di sini kita gunakan 1800 dikali 0,3. Lalu di sini ada tanah subur isi 2000 dikali 0,3. Lalu pada luas lahan kita isi 3000 dikali 0,8. Lalu gagal panen di sini kita isi. Sudah ada variabel-variabel yang berpengaruh, jadi tinggal kita tambahkan saja. Tambah ditambah kekurangan air. Oke. Lalu sama juga dengan hasil panen. Tambah selatan ditambah kemudian pupuk ditambah tanah subur. Oke. Selanjutnya ada persentase penurunan sebesar 0,9. Dan juga persentase peningkatan sebesar 0,5. Selanjutnya pada penurunan permintaan kita gunakan persentase penurunan dikali 1000. Sama juga dengan peningkatan permintaan, persentase peningkatan dikali 1000 juga. Lalu untuk jumlah permintaan kita isi peningkatan permintaan, kita isinya pada equation-nya ya. Peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Lalu initial value-nya kita isi 2000. Lalu untuk ketersediaan bahan baku, hasil panen dikurangi gagal panen dikurangi jumlah permintaan dengan initial value 2000. Setelah semua variabel diisi,
nantinya ini akan menjadi stock flow diagram dengan skenario 1. Kita save terlebih dahulu. Lalu kita Ctrl A, kita simulate. Yes, setelah muncul question form seperti ini, kita klik yes. Lalu kita Ctrl lagi, lalu kita klik grafik. Nah, dari grafik ini nantinya akan kita analisis pada hasil pembahasan. Namun untuk dianalisis sekarang dapat kita lihat ada garis biru muda di sini, yang berarti garis biru muda adalah menunjukkan variabel ketersediaan bahan baku kedelai yang meningkat. Lalu untuk selanjutnya kita juga bisa melihat dari tabel kelasnya dengan tabel. Ini sudah terlihat ketersediaan bahan baku kedelai sebanyak 2.890, 4.180, 5.870, 7.960, dan 1.050 yang nantinya akan kita gunakan untuk mengisi data pada hasil simulasi. Lalu untuk skenario 2, 3, dan 4 caranya sama, namun untuk skenario 2 nantinya yang akan diganti adalah pada variabel persentase peningkatan yang nantinya akan diganti sebesar 0,8. Lalu untuk skenario 3, persentase penurunannya nanti akan diganti dengan 1,1. Dan yang terakhir untuk variabel kesuburan tanah juga nantinya akan diganti dari 2000 ke 4000 untuk mendapatkan hasil dari skenario 4. Stock flow diagram selesai, lalu akan kita lanjutkan untuk membuat dari stock flow diagram namun dengan user interface. Selanjutnya kita akan membuat stock flow diagram namun dengan menggunakan user interface. Perbedaannya adalah jika stock flow diagram sebelumnya kita memasukkan input datanya secara manual dengan equations. Nah, kalau di user interface ini akan lebih memudahkan kita untuk mengubah data sesuai dengan keinginan. Dari stock flow diagram sebelumnya yang telah kita buat, akan kita hapus terlebih dahulu angka-angka pengalih pada variabel-variabelnya. Jadi yang awalnya tadi ada 3000 dikali 0, sekian akan dihapus untuk membuat stock flow diagram user interface. Setelah seluruh hasil perkalian komanya dihapus, kita review bagaimana cara membuat ini. Kita dapat klik IO object, dan kita klik output workbench tool, bracket level, klik jumlah permintaan, OK, custom graph or analysis tool for output, kita klik, lalu kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan ketersediaan bahan baku, hasil panen, dan juga gagal panen. Lalu kita masukkan juga slider untuk mengkustomisasi input data yang nantinya akan kita gunakan. Lalu setelah jadi seperti ini, kita klik awal, kita klik ini. Lalu dari hasilnya sudah keluar, lalu akan muncul grafik beserta slidernya. Di sini ada grafik mengenai jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku, hasil panen, dan juga gagal panen. Namun di sini kita juga bisa mengamati jika misal kita mendapatkan hasil persentase peningkatan sebesar 0,4, maka akan terjadi grafik seperti ini. Nah, kita kembalikan saja.
Oke, begitu juga dengan ketersediaan baku, hasil panen dalam panen kita bisa mengadjust sesuai dengan hasil yang akan kita cari. Oke, lalu kita kembali ke Q1. Di sini juga coba dilihat, di sini ada persentase sebesar 0,8, 0,6. Lalu di sini ada 1000, 1950, 1100, 3000, 2000, dan 1800. Bagaimana penjelasannya dari causal loop, diagram, Stoffel diagram, dan juga user interface ini akan saya jelaskan dengan dan dilanjutkan pada pembahasan jurnal bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Pada tahap awal kita dapat melakukan verifikasi dan validasi dari hasil data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Lalu pada verifikasi pada software enzim, yaitu ditunjukkan dengan adanya hasil running question from enzim ini. Jika question ini keluar, maka data tersebut verifikasi. Selanjutnya untuk validasi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada Stoffel diagram, hasil simulasi ini didapatkan dari hasil dari ketersediaan bahan baku pada skenario 1. Dan hasil realnya kita dapatkan dari angka random yang tidak jauh dari angka simulasi ini. Lalu selanjutnya akan kita hitung persen error dari rata-rata dan juga standar deviasi. Lalu di sini didapatkan untuk persentase error dari rata-rata sebesar 0,088 atau sama dengan 8,8%. Lalu untuk persen error dari standar deviasi E2 didapatkan nilai 0,059 atau sama dengan 5,9%. Selanjutnya untuk output simulasi, di sini kita masukkan hasil dari Stoffel diagram yang telah kita buat sebelumnya. Lalu akan kita analisis pada skenario 1 dengan variabel awal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat keterangan dari garis-garis yang berbeda-beda warnanya ini. Namun yang akan kita analisis adalah mengenai ketersediaan bahan baku yang ditunjukkan dengan variabel berwarna biru muda. Lalu pada skenario 1 didapatkan pada tahun 2023 hingga 2028. Setiap tahunnya sangat fluktuatif karena pada grafik tersebut cenderung cekung ke atas, dan itu berarti terjadi peningkatan pada ketersediaan bahan baku kedelai. Lalu pada tabel path-nya kita dapatkan nilai 2000, 2560, 3520, 4880, 640, dan juga 8800. Lalu untuk skenario 2 yang diubah pada variabel penurunannya juga masih sama pada garis biru muda ini, didapatkan ketersediaan bahan baku cenderung cekung ke atas dan berarti terjadi peningkatan. Lalu ada juga hasil dari tabel path bahwa ketersediaan bahan baku kedelai pada skenario 2 adalah sebagai berikut. Lalu skenario 3 ini perbedaannya penurunan permintaan, tapi masih sama. Pada grafik ditunjukkan dengan garis warna biru. Dan ini terjadi peningkatan pada ketersediaan bahan baku kedelai. Lalu pada tabel path, skenario 3 dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang terakhir ada skenario 4 yang digunakan dengan adanya peningkatan hasil produksi. Namun tetap sama, ternyata walaupun hasil produksi meningkat, tetap saja pada skenario 4 menunjukkan ketersediaan bahan bakunya cenderung cekung ke atas, terjadi peningkatan. Adapun tabel path pada skenario 4 sebagai berikut, dan ada juga user interface. User interface ini sudah
saya jelaskan sebelumnya cara pembuatannya. Lalu analisisnya pada gambar user interface di atas didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan pada permintaan yang adjustable atau dapat disesuaikan dengan pengguna atau user. Sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Pada analisa output kita analisis, kita bandingkan dari skenario 1 hingga skenario 4, manakah skenario terbaik, di mana kriteria dari skenario terbaik ini adalah skenario yang memiliki jumlah ketersediaan dan permintaan yang tidak jauh. Itu artinya jumlah ketersediaan harus lebih banyak dari permintaan. Lalu didapatkan dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario ketiga, karena memiliki total ketersediaan bahan baku yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan pada tahun-tahun tersebut, dan dapat disimpulkan berdasarkan output yang didapatkan dari software enzim untuk simulasi produksi susu kedelai pada PT XYZ dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan baku yang berbeda. Dan didapatkan juga hasil skenario terbaik, yaitu skenario ketiga karena memiliki total ketersediaan yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan. Hal tersebut mengakibatkan jumlah permintaan terpenuhi dan memiliki jumlah persediaan yang banyak di gudang. Persediaan suatu barang yang berlebih atau overload dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Maka dari itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Baik, sekian saja yang dapat kami sampaikan mengenai analisis dari sistem produksi ketersediaan bahan baku susu kedelai pada PT XYZ. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 59, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.